Pagi, materi kita pada pagi hari ini kita lanjut ke halaman 208, yaitu mengenai hasil kali kelarutan dan pemisahan ion dalam larutan, atau kita sebutkan saja dengan pengendapan. Kenapa? Karena melalui harga KSP kita bisa menentukan apakah terjadi endapan atau tidak dalam suatu pencampuran dua buah zat yang sukar larut. Sesuai dengan kamu perhatikan nanti di buku cetak teorinya, ada 3 hal yang perlu kamu perhatikan dalam menentukan apakah jika dua buah zat dicampurkan terjadi endapan atau belum. Yaitu yang pertama, kita harus menentukan nilai KSP. Lalu kita bandingkan dengan KSP. Apa itu KSP? KSP ini adalah hasil kali konsentrasi ion positif dengan konsentrasi ion negatif pada pencampuran tersebut. Nah, jika KSP-nya lebih kecil dari KSP, maka pencampuran itu kita katakan belum terjadi endapan. Kemudian yang kedua, KSP sama dengan KSP, maka saat itulah kita katakan pencampurannya atau larutannya sudah tepat jenuh, atau pada saat itulah mulai terjadi endapan. Lalu yang ketiga, jika KSP lebih besar dari harga KSP-nya, maka kita katakan pada pencampuran itu sudah terjadi endapan. Nah, kita lihat contoh soal yang pertama ini. Jika 500 ml larutan AgNO3 10,4 molar dicampur dengan 500 ml larutan NaCl 2 kali 10,6 molar, tentukan apakah terbentuk endapan AgCl jika KSP AgCl-nya sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 10. Berarti dari soal ini diketahui itu AgNO3 itu sama dengan 500 kali 10 pangkat minus 4 milimol. Mol mililiter kali molar. Berarti sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 2 milimol. Kemudian NaCl-nya, larutannya ya, itu sama dengan 500 kali 2 kali 10 pangkat minus 6 milimol. Berarti sama dengan 5 kali 10 pangkat 2. 5 kali 2 berarti 10. Ini 10 pangkat 3 berarti 10 pangkat minus 3 milimol. Nah, tadi dicampurkan AgNO3 ditambah NaCl. Ini volume campurannya sama dengan, berarti 500 tambah 500 sama dengan 1000 ml. Maka di dalam campuran ini sekarang Ag positif itu ada sebanyak berapa? AgNO3 kalau kita ionisasikan itu terurai menjadi Ag positif Aki tambah NO3 minus Aki. Berarti koefisien Ag-nya berapa? 1. Berarti konsentrasi Ag positif dalam pencampuran ini sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 2 milimol per mililiter total. Berarti sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 2 per 1000 molar. Milimol per mililiter. Berarti sama dengan 5 kali naikkan ke atas pangkat minus 3, berarti 5 kali 10 pangkat minus 5 molar. Kemudian dari NaCl ini berasal ada konsentrasi Cl minusnya sama dengan 10 pangkat minus 3 per 1000 mililiter. Ini milimol. Berarti sama dengan naik ke atas ini 10 pangkat minus 6 molar. Maka KSP sama dengan konsentrasi Ag positif kali konsentrasi Cl minus sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 5 kali 10 pangkat minus 6. Sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 11. Nah, sekarang kita bandingkan bagaimana KSP-nya dibanding dengan KSP. KSP-nya 5 kali 10 pangkat minus 11. KSP-nya tadi berapa, nak? 1,6 kali 10 pangkat minus 10. Mana lebih besar? Berarti di sini lebih besar KSP.
Maka karena QSP lebih kecil dari KSP, maka kita katakan belum terjadi endapan. Contoh selanjutnya, diketahui KSP Ag2 CR4-nya sama dengan 2,4 kali 10 minus 12. Jika 25 ml larutan AgNO3 10 minus 3 molar dicampur dengan 75 ml larutan Na2CO4 10 minus 3 molar, apakah terjadi endapan? Berarti di sini larutan yang pertama itu AgNO3 itu sama dengan 25 kali 10 pangkat minus 3 milimol. Kemudian Na2CrO4 itu sama dengan 75 kali 10 pangkat minus 3 milimol. Dalam hal ini volume campuran sama dengan 25 ditambah 75 sama dengan 100 ml. Berarti di dalam pencampuran ini ada konsentrasi Ag positifnya, yaitu Ag positif itu berasal dari AgNO3. Kalau kita ionisasikan AgNO3 ini, dia akan terionisasi menjadi Ag positif Aki tambah NO3 negatif Aki. Berarti perbandingannya 1:1. Berarti Ag positifnya sama dengan 25 kali 10 pangkat minus 3 milimol per volume total. Sama dengan 25 kali 10 pangkat minus 3 per 100 molar, milimol per mililiter. Berarti sama dengan, ini naik ke atas, berarti 2,5 kali 10 pangkat minus 4 molar. Lalu konsentrasi CrO42 minus berasal dari Na2CO4 sama dengan 75 kali 10 pangkat minus 3 milimol per 100, volume total 100 mililiter. Berarti sama dengan 7,5 kali 10 pangkat minus 4 molar. Jadi QSP Ag2 CrO4 sama dengan konsentrasi Ag positif kuadrat kali konsentrasi CrO42 minus. Ini kalau kita ionisasikan koefisien Ag-nya kan 2, maka pangkat 2. Berarti sama dengan 2,5 kali 10 pangkat minus 4 kuadrat kali 7,5 kali 10 pangkat minus 4. Ini sama dengan 46,8 kali 10 pangkat minus 12. Lalu bandingkan QSP bandingkan dengan KSP. 46,8 kali 10 pangkat minus 12 kita bandingkan dengan 2,4 kali 10 pangkat minus 12. Berarti ini lebih besar. Jadi QSP lebih besar dari KSP, maka kita katakan terjadi endapan. Ya. Oke. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Diketahui KSP CaO2 kali sama dengan 4 kali 10 minus 6. Tentukan pH saat mulai terbentuk endapan. Berarti ini saat QSP sama dengan KSP. Jika pada larutan CaCl2 0,1 molar ditambahkan larutan NaOH. Tadi saat mulai terbentuk endapan apa rumusnya atau apa persyaratannya? Di situ QSP sama dengan KSP. Berarti KSP CaOH2 kali sama dengan apa tadi QSP? Hasil kali konsentrasi kation dan hasil dengan konsentrasi anion masing-masing dipangkatkan dengan koefisien. Berarti ini sama dengan konsentrasi Ca2 positif kali konsentrasi OH negatif. Lihat ini, pangkat 2. Nah, KSP-nya tadi berapa? Masukkan 4 kali 10 pangkat minus 6 sama dengan konsentrasi Ca2 positif. Ini berasal dari mana dalam percampuran itu? Berasal dari CaCl2. Ionisasikan CaCl2 menjadi Ca2 positif tambah 2 Cl minus, berarti koefisien Ca-nya di situ 1 karena konsentrasi ini 0,1, berarti ini juga 0,1 molar kali ini OH negatif kuadrat. Berarti konsentrasi OH negatif kuadrat sama dengan 4 ini per ini 4 kali 10 minus 6 per 0,1 sama dengan 4 kali
Ini 10 pangkat minus 1 naik ke atas, maka berarti 10 pangkat minus 5. Jadi konsentrasi OH minusnya, ini kan kuadrat sama dengan akar. Jadi konsentrasi OH minus sama dengan akar 4 kali 10 pangkat minus 5. Sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 2,5. Ini OH. Berarti POH sama dengan min log OH negatif 2 kali 10 pangkat minus 2,5 sama dengan 2,5 kurang log 2. Sehingga berapa pH-nya? pH-nya sama dengan 14 kurang 2,5 kurang log 2. Sama dengan, ini berapa nih? 11,5 tambah minus kali minus. Oke, mudah-mudahan dengan video ini kalian semakin mengerti. Selamat siang.